Baik, kita mulai ya. Sekarang ke teorema Fermat. Ini pertemuan terakhir mata kuliah teori bilangan. Kita mau bahas tentang teorema Fermat dan teorema Wilson. Teorema Fermat ini yang teorema awal ya, yang little theorem. Kita mulai. Nah, ini ada rumus fisika. Jadi di fisika ada yang namanya rumus usaha ya. Usaha itu W itu sama dengan F kali S katanya. Jadi usaha itu sama dengan gaya dikali perpindahan. Kalau kita ikutin rumus ini, besar kecilnya perubahan hidup atau perpindahan hidup kita itu, kalau perpindahan kita asumsikan sebagai perubahan hidup gitu ya, itu sebanding dengan usaha yang dilakukan. Jadi semakin kalau kita ingin hidup kita berubah, banyakin usahanya. Kalau hidup kita nggak berubah, berarti kita yang kebanyakan gaya. Gitu. Jadi besar kecilnya perubahan hidup itu sebanding dengan usaha yang dilakukan. Kita mau merubah hidup kita lebih baik, berarti usahanya juga harus dibaikkan gitu. Tapi di sini ada faktor pengali, gaya. Usahakan jangan kebanyakan gaya, biar usaha kita juga nggak terlalu sulit buat meraih perubahan yang lebih baik gitu. Jadi yang dibesarkan usaha, gayanya ditekan biar perubahannya bisa besar. Begitu. Kita lanjut ya ke teorema Fermat. Di Fermat, jadi Pierre de Fermat itu dia lahir di tahun 1600-an ya kalau nggak salah di bukunya Burton tuh. Dia punya teorema bahwa kalau ada P bilangan prima dan P-nya itu tidak membagi A, maka nanti si A itu kalau dipangkatkan dengan P dikurangi 1, kongruen dengan 1 modulo P. Gitu. Sebentar, saya belum betulkan ini. Kita betulkan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada yang salah di sini. Nah, kata teorema Fermat, kita punya bilangan prima P. Maka, terus si P-nya itu tidak membagi A. Maka, A pangkat P dikurangi 1 itu akan kongruen dengan 1 modulo P. Nah, korolarinya dari teorema Fermat ini atau akibat dari teorema Fermat ini, jadi kalau kita punya bilangan prima, P-nya ya bisa membagi A, bisa juga tidak. Maka nanti si A pangkat P itu akan kongruen dengan A modulo P. Ini sebetulnya kita kalikan dua ruas kiri dan kanan kekongruenan ini dengan A, jadinya dapat teorema akibat ini atau korolari ini. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian tentang teorema Fermat, ini juga dikatakan bahwa ada sebuah lema. Jadi kalau kita punya PQ, bilangan prima yang berbeda, kemudian si A-nya itu ini masih belum benar ya. Bentar, saya betulkan lagi. Ini harusnya A pangkat P kongruen dengan A modulo P. Iya benar. A pangkat P kongruen dengan A modulo Q. Nah, ini yang belum benar. Dan A pangkat Q kongruen dengan A modulo P. Ini harusnya modulo P. Sebentar. Oke. Jadi, kalau dua bilangan prima ini, P dan Q ini memiliki dua sifat yang seperti ini, maka nanti A pangkat PQ itu akan kongruen dengan A modulo PQ. Jadi perkaliannya pun nanti akan sama-sama kongruen juga, sama dengan yang sebelumnya, yang bukan perkaliannya. Berikutnya kita lihat, jadi dua pertemuan terakhir ini kita nggak membahas bukti, kita langsung ke aplikasi dari teorema yang kita punya ya. Kita mau menunjukkan bahwa di sini ada 5 pangkat 38, dia kongruen dengan 4 modulo 11. Penunjukannya menggunakan teorema Fermat. Yang kita
kita garis bawahi di sini adalah yang 11-nya. Gitu. Nah, yang 11 ini yang kita garis bawahi. Ini kita fokuskan dia sebagai P. Gitu ya. Jadi primanya di situ. Dengan demikian, kalau P-nya 11, terus kita punya P-nya kan 11 ya. P-nya 11, sorry. Terus A-nya di sini adalah 5. P-nya 11, A-nya sama dengan 5. Nih. Berarti di Fermat itu kan bunyinya A pangkat P dikurangi 1, dia mesti kongruen dengan 1 modulo P. Gitu ya. A pangkat P min 1 kongruen dengan 1 modulo P. Jadi A-nya 5 di situ, kemudian P-nya 11, berarti 10 11 kurangi 1 itu 10 ya, kongruen dengan 1 modulo 11. Nah, ini adalah modal kita. Kita lihat, ini kan P-nya tidak membagi A ya, jadi Fermatnya berlaku. 11-nya nggak membagi 5 kan, nggak membagi habis 5. Kita kok balik. Iya, benar. Nah, kita lihat lagi di sini. Ini jadi modal awal pembuktian. Kita lihat, perhatikan bahwa 5 pangkat 38 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 30 ditambah 8 ya. 30 itu kan 3 kali 10 ditambah 8. 3 kali 10 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 30 nih. 5 pangkat 10 dipangkatkan lagi 3. Ini kan jadi 5 pangkat 30 atau 3 kali 10. Sedangkan kalau dijumlah, kan ini sama aja dengan mengalikan bilangan basis pangkatnya dengan yang penjumlahan tadi, pangkat penjumlahan tadi, 8. Pangkat 8 ini kan sama aja dengan 2 dipangkatkan lagi 4. Nanti, Bu, kenapa harus dibeginikan? Biar kita bisa menuliskan kongruensinya. Jadi kan modal awal kita ada 5 pangkat 10 ini. Jadi kita bentuk ini menjadi ada 5 pangkat 10-nya. Nah, 5 pangkat 10 tadi sudah dikatakan di sini dia kongruen dengan 1 modulo 11. Berarti ini kongruen dengan 1 modulo 11. Bu, kenapa ini jadi 3? Padahal di sini tadi 5 pangkat 2. Kalau 5 pangkat 10, oke, di sini sudah ada yang diketahui. Jadi 1 kita substitusi. Kalau 5 pangkat 2, kenapa jadi 3? 5 pangkat 2 itu sama dengan berapa sih? 25 ya. Nih, saya lihatkan di sini. 5 pangkat 2 itu kan sama aja dengan 25. 25 ini kalau dengan modulo 11, 25 bagi 11 itu berapa? Dapat 2 ya, 22. Berarti dapat 2, sisanya berapa? Sisanya adalah 3. Jadi 25 itu kongruen dengan 3 modulo 11. Nah, ini lihat yang di atas ya. Yes. Sorry. Nah, ini nih. Oke, jadi kalau begitu, yang tadi, nih, yang ini, yang 5 pangkat 2 ini, nih, kita bisa ganti dia dengan 3. Gitu, karena di sini kongruen. Kita ingin kongruenkan lagi dengan modulo 11. Jadi yang 5 pangkat 10-nya kita substitusi dengan 1, yang 5 pangkat 2-nya kita substitusi dengan 3. Ini 1 pangkat 3 ya tetap 1, 3 pangkat 4 itu berapa? 81. Jadi
Tapi Ibu, kenapa ini bisa jadi 4? Nah, sama halnya dengan tadi. 81. Kita lihat lagi sebelah sini, saya ngotretnya. 81, kan 3 pangkat 4, 81 ya. 3 pangkat 2, 9. 9 kali 9, 81. Ini kongruen dengan berapa? 81 dibagi 4. 8, dibagi 4? 81 dibagi 11. Yang paling dekat ke 81 perkalian 11. Kelipatan 11. Berarti 88, tapi 88 itu kelebihan. Enaknya sih biar nggak negatif sisanya. Jadi sisanya harus positif. Berarti 77. Ya enggak? Kalau 77, 7 kali 11 kan? Sisanya berarti dari 81 adalah 4. Jadi 81 itu 4 modulo 11. Nah, jadi yang ini harusnya 81. Kita bisa tulis dia kongruen dengan 4 modulo 11. Gitu. Nah, ini ya. Dengan demikian, kita udah menunjukkan, oh kalau begitu benar. 5 pangkat 38 itu kongruen dengan 4 modulo 11. Nah, berikutnya, teorema Fermat itu bisa juga digunakan untuk menguji sebuah bilangan itu apakah dia bilangan prima atau bukan. Gimana caranya? Kita langsung ke contoh aja ya. 117. Ini bilangan prima bukan ya? Gitu. Kayaknya sih bilangan prima. Karena 117 dibagi berapa ya? Nah, bisa kita perhatikan langkah berikut. Jadikan ininya sebagai P, terus nanti kita uji pakai teorema Fermat, terus A-nya kita ambil prima yang paling kecil, yaitu 2. Gitu. Kenapa Bu prima yang paling kecil? Biar mudah aja ngitungnya. Gitu. Daripada sekarang kita ambil 11, 7, 9 kan susah. Jadi mending ambil 2 saja. Boleh tidak bilangan bulat? Boleh, karena A-nya itu adalah bilangan bulat. Tapi bilangan bulat paling kecil pun kan 2. Kalau 1 kan kita nggak bisa juga, 1 pangkat berapapun tetap 1. Jadi kita ambil 2. Nah, 2 kita pangkatkan dengan yang kita anggap sebagai prima tadi. 117. 117 ini kan sama aja dengan 7 kali 16 ditambah 5. Berarti ini sama aja dengan 2 pangkat 7 kali 16 dikali 2 pangkat 5. Kita lihat nih, 2 pangkat 7 itu sama aja dengan 128 kan? 2 pangkat 7 kalau kita uraikan dia sama dengan 128. 128 kalau kita bagi 117 dapat 1, sisa 11. Jadi 128 itu kongruen dengan 11 modulo 117. Nah, sehingga 2 pangkat 117 ini akan sama dengan 2 pangkat 7. Pangkatkan lagi 16 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 7-nya tadi kita tahu dia sudah kongruen dengan 11. Berarti ini kita bisa tulis 11. Si 2 pangkat 7-nya kita ubah jadi 11. Pangkatkan lagi 16. Kali 2 pangkat 5. Nah, sekarang ini bilangannya masih terlalu besar. Coba yang bisa nggak yang dekat-dekat ke 117 dari 2 bilangan ini. Kalau 2 pangkat 5 kan 32 ya. Terlalu jauh ke 117. Berarti coba yang ini 11 pangkat 2 dulu. 11 pangkat 2 itu kan 121. Jadi 11 pangkat 16 kita bisa tulis dia sebagai 121 pangkat 8. Bu, kenapa 8? Kan pangkat 2-nya berarti 16 bagi 2 kan? Udah dipakai. Sudah menjadi 121. Gitu.
Nah, sekarang perhatikan lagi. 121, nih, saya tulis di sini ya. 121 dengan 117. Ini modulo. Nih. Berapa 121 dibagi dengan 117? 1 dong ya. Tapi sisa 121 ke 117. Bersisa berarti 4. Nah, artinya si 121 ini kongruen dia dengan 4 modulo 11. Jadi yang di sini yang tadinya 121 kita bisa tulis jadi 4. Tapi pangkatnya tetap 8. Ini 2 pangkat 5 tetap. Nah, 4 pangkat 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 16. 4-nya kan 2 pangkat 2, dipangkatkan lagi 8, jadinya 2 pangkat 16. 16 ditambahkan dengan 5 di sini jadinya 21. Jadi 2 pangkat 21 modulo 117. Oke. Jadi 2 pangkat 117 itu kongruen dengan 2 pangkat 21 modulo 117. Nah, sekarang 2 pangkat 21, lihat lagi. Dia akan sama dengan 2 pangkat 7, kita pangkatkan 3. Padahal 2 pangkat 7 itu adalah kongruen dengan, tadi kan ini kita udah hitung ya, 11 modulo 117. Berarti ini kongruen dengan 11. Ini tetap dipangkatkan 3, modulo 117. Maka 2 pangkat 21 kongruen dengan 11 pangkat 3 ini akan kongruen pula dengan 121 kali 11. 11 pangkat 3 itu kan 121 kali 11 ya. 11 pangkat 2, 121. Padahal 121 itu kongruen dengan 4. 11-nya tetap aja. Jadi 2 pangkat 21 itu pada akhirnya dia akan kongruen dengan 44 modulo 117. Nah, tetapi si 44 ini tidak kongruen dengan 2 modulo 117. Kan 44 dengan modulo 117 nggak bersisa 2 ya. Gitu. Bersisanya mesti negatif. Jadi ini tidak kongruen. Gitu. Berarti si Fermat ini tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Kan Fermatnya bilang kalau A pangkat P-1 dia kongruen dengan 1 modulo P. Atau corollary-nya juga bilangnya kalau A pangkat P dia kongruen dengan A modulo P gitu. Nah ini nggak berlaku nih. Yang ini. Artinya P-nya berarti bukan bilangan prima. Jadi 117 ini bukanlah bilangan prima. Gitu. Seperti prima tetapi bukan. Kata di sini uji primalitasnya menggunakan teorema Fermat. Nah, sekarang aplikasi yang lemma. Kita mau menunjukkan kalau yang persamaan ini persamaan ya, kekongruenan ini yang 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341 ini benar gitu. Padahal ini kalau misal kata teorema Fermat sih memenuhi Fermat ya. 2 pangkat 340 kongruen dengan 1 modulo 341. Tapi kan 341-nya bukan bilangan prima gitu. Fermat bilang kalau yang seperti ini akan benar jika si P-nya itu, si modulonya itu
itu adalah prima, tetapi ini bukan prima. Nah, kita coba aplikasikan lemma yang kita punya. Kita lihat bahwa 2 pangkat 10 itu adalah 1024. 1024 kalau dibagi 31 dapat 33, tapi bersisa 1. 1024 kalau dibagi 11 dapat 93, tapi bersisa 1. Artinya bahwa 2 pangkat 10 ini kongruen dengan 1 modulo 31, kongruen dengan 1 modulo 11. Sekarang kita punya 2 bilangan di sini. 11, 3, 1. Ini jadi P, yang ini jadi Q. Nah, P, Q. 2 bilangan ini sudah memenuhi syarat bahwa keduanya adalah bilangan ganjil. Kemudian kata lemma, kalau ada A, gitu kan? Kemudian A pangkat P kongruen dengan A modulo Q, kemudian A pangkat Q kongruen dengan A modulo P, gitu. Maka perkaliannya pun akan kongruen. Nah, sekarang yang kita punya di sini A-nya itu adalah 2 nih. A-nya itu 2. Bu, tapi kan itu tulisannya enggak A kongruen dengan A, tapi A 2 pangkat 10 kongruen dengan 1 modulo 31. Iya, ini Fermat punya. Tapi Fermat kan punya teorema akibat yang kolorerunya dari teorema Fermat itu. 2 pangkat 10 ini juga bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 11 gitu. Kok 2 pangkat? Iya, 2 pangkat 11 2 terus modulo 31 gitu. Sama halnya dengan yang tadi. 2 pangkat 10, 1 modulo 11. Berarti 2 pangkat 11, 2 modulo 11. Kok 2 pangkat 11? 2 pangkat 10, ya 11 gitu. 2 modulo 11. Tetapi yang kita harapkan kan tidak yang ini ya. Tidak yang ini nih. Yang kita harapkan adalah di sininya 2 pangkat 11 dengan 2 pangkat 31 modulo 11. 2 pangkat 11 modulo 31, 2 pangkat 31 modulo 11. Makanya coba dilihat lagi. 2 pangkat 31 itu kan sama aja dengan 2 kali 2 pangkat 30. Itu kan ya. Padahal 2 pangkat 30 itu kan 2 pangkat 10 dipangkatkan lagi 3. Padahal 2 pangkat 10 itu tadi kita tahu dia kongruen dengan 1 modulo 11. Berarti di sini ini kongruen dengan 2-nya tetap kali 1 pangkat 3. 1 jadinya 2 modulo 11. Nah, sekarang Sinta sudah punya 2 bentukan nih. A pangkat P, A modulo Q, A pangkat Q, A modulo P. Berarti perkaliannya si A pangkat PQ 2 pangkat 11 kali 31 akan kongruen dengan 2 modulo 11 kali 31. Padahal 11 kali 31 tadi berapa? 341. Jadi 2 pangkat 341 kongruen dengan 2 modulo 341. Atau kalau kembali lagi ke bentukan Fermatnya berarti 2 pangkat 341 kongruen dengan 1
modulo 341. Jadi ini ya terbukti. Meskipun dia bukan prima, tetapi kita mengaplikasikan lemma, maka ini kongruen. Gitu. Tetap kongruen, meskipun dia bukan bilangan prima. Nampak seperti prima, tetapi bukan prima. Nampak seperti prima, tetapi bukan prima, kita sebut dia sebagai prima semu. Di sini ada pseudo prims katanya. Prima semu itu adalah bilangan komposit n jika n yang kita punya itu membagi 2 pangkat n dikurangi 2. Contoh pseudo prim itu ada 341, 561, 645, dan 1105. 341 itu membagi 2 pangkat 341 dikurangi 2. Jadi kalau misal kita lihat di sini 341 membagi 2 pangkat 341 kurangi 2. 2 pangkat 341 kurangi 2. Ini kan sebetulnya tadi kita sudah tunjukkan ya. Bentuk ini, bentuk yang 2 pangkat 341 kurangi 2. Yang membagi itu kan sama aja dengan 341 kali K. Gitu. Nah, ini sama aja dengan kita menuliskan bahwa 2341 itu dia kongruen dengan 2 modulo 341. Nih. Ini tadi kita sudah buktikan di sebelumnya, di halaman sebelumnya. Nah, bilangan yang tadi tampak seperti prima, tetapi dia bukan prima, disebutnya sebagai pseudo prims. Kemudian ada teorema 5.2. Teorema 5.2 itu dikatakan bahwa jika N adalah pseudo prim, ganjil, jadi pseudo primnya ganjil, maka nanti Mn yang merupakan bentukan 2 pangkat N dikurangi 1, di sini ya, ini adalah bilangan terbesar dari the large one-nya, jadi bilangan terbesarnya. Kita lihat kalau kita punya bilangan komposit N dengan A pangkat N, terus dia kongruen dengan A modulo N, adalah pseudo prim dengan bilangan basis A, maka si pseudo prim yang lain selain yang tadi kita sebutkan di atas itu adalah 91. Dia juga pseudo prim, tapi pseudo primnya dengan bilangan basisnya 3. Kalau yang kita sebutkan di atas, ini bilangan basisnya adalah 2. Pseudo prim juga bisa dihasilkan oleh bilangan komposit yang lainnya dengan bilangan basis yang lain pula gitu. 91 contohnya. 91 ini dia bisa disebut sebagai pseudo prim karena kalau dengan bilangan basis 3 ya, 3 pangkat 91 dia pasti kongruen dengan 3 modulo 91. Kita bisa lihat di sini prosesnya. 3 pangkat 91 itu kan sama aja dengan 3 kali 3 pangkat 6 kali dipangkatkan lagi 15. 6 kali 15 ini kan 90 ya. 90 itu kalau ditambah 1 jadinya 91. Gitu. Nah, padahal 3 pangkat 6 yang kita tahu, 3 pangkat 6 berapa sih?
3 pangkat 2 aja 9. 9 dengan 9, 81. Udah 3 pangkat 4. 81 kali 9 lagi. Berarti 729. Ini 729. Dia akan kongruen dengan 1 modulo 91. 91 kali 8, 728 ya. 728 dengan 729 sisa 1. Jadi 3 pangkat 6 ini kongruen dengan 1 modulo 91. Nih. Berarti ini kita bisa substitusi dengan 1 pangkat berapapun tetap 1, berarti ini 3-nya masih tetap 3 kali 1 ya 3. 3 pangkat 91 kongruen dengan 3 modulo 91. Bentukannya sama dengan yang tadi kita definisikan sebagai pseudoprim. Jadi 91 ini adalah pseudoprim atau prima semu dengan basisnya basis 3. Gitu. Nah, yang terakhir dari teorema bilangan, teorema bilangan. Mata kuliah teori bilangan kita adalah tentang teorema Wilson. Jadi kalau yang Fermat tadi bilangan prima, kalau dipangkatkan, jadi ada bilangan prima, ada bilangan bulat, terus bilangan bulatnya dipangkatkan, maka dia akan kongruen dengan 1 modulo prima tersebut. Tapi kalau Wilson bilang, kalau kita punya prima, terus si primanya itu dikurangi 1, dicari faktorialnya, maka nanti faktorialnya itu akan kongruen dengan negatif 1 modulo prima yang kita punya tadi. Kita lihat contohnya di sini. Misal kita punya primanya 13. Kita lihat nih. Kita kan kalau punya prima 13, kalau lihat Wilson di sini berarti 12 faktorial itu mesti bakalan kongruen dengan negatif 1 modulo 13. P-1 faktorial. 12 faktorial itu mesti akan sama dengan negatif 1 modulo 13. Nah, betul tidak demikian? Kita lihat saja runutannya. 2 kali 7 dengan 13, 14 ya. Dengan 13 kalau kita bagi sisa 1. 3 kali 9 dengan 13 itu 27, ini 26 sisa 1. 4 kali 10, 40, ini 39 kelipatan 13-nya sisa 1. Ini 40 sama sisa 1 juga kayak tadi. Ini 66 kelipatan 13, 65 sisa 1 juga. Gitu. Kalau kita kalikan semua, nih 2 kali 7, 3 kali 9 dikalikan lagi terus gitu. Ini akan sama aja dengan 11 faktorial gitu. Berarti kan si 11 faktorial itu kalau begitu kongruen, karena kan ini tadi 2 kali 7 kongruen dengan 1 modulo 13. Ini kongruen juga dengan 1 modulo 13. Ini 1, ini 1, 1, 1, 1. Berarti yang 11 faktorial ketika kita kalikan semua ini kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, si 12 faktorial itu kan sama aja dengan 11 faktorial kali 12. Saya coba tulis. 11 faktorial, kok 11? 12 faktorial is 12 faktorial ini kan sama aja dengan 11 faktorial kali 12. Padahal 11 faktorial itu tadi kongruen dengan 1 modulo 13. Ini berarti 12. Ini dia kongruen dengan 1 modulo 13. Nah, yang 12 ini dengan modulo 13 kan masih bisa kongruen. Sisanya jadi berapa? Negatif 1. Ini modulo 13.
Jadi sebetulnya 12 faktorial itu kongruen dengan negatif 1 modulo 13. Nah, ini pembuktian teorema Wilson dengan menggunakan contoh. Oke, selesai sebetulnya bahasan kita di teori bilangan. Jadi terakhir itu tentang format sama Wilson. Itu sudah selesai sekarang. Ini latihannya. Jangan lupa dikerjakan nanti. Kalau misalkan ada yang belum paham, ulang-ulang aja terus, latihan terus, lihat juga buku burdennya. Kalau masih mentok, lihat buku solusinya yang memang sudah disediakan sama website. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan buat membahas sebelum UAS. Kita ketemu minggu depan di UAS ya. Terima kasih, selamat belajar.